حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعل فيه ساعة الدعاء فيها مجاب ومسموع وخصه بخصائص ليعرف الناس قدره ويقوم به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القهار مبيد الأجناد والجموع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حق عابد وعهدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في القنوت والخضوع وسلم تسليما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واشكروه أن جعلكم من هذه الأمة واختصاكم الله بيوم عظيم يتقرر عليكم كل أسبوع. Jamaah salat Jum'ah hafizakumullah. Jum'ah adalah hari yang agung. Dalam hadis, Jum'ah disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Hari Jum'ah adalah hari terbaik, di mana pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dimasukkan surga serta dikeluarkan darinya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'ah. Kita kadang lupa, tak merasakan keutamaan hari Jum'ah karena tertimbun oleh rutinitas dan kesibukan kita sehari-hari, sehingga menyamakan hari Jum'ah tak ubahnya seperti hari-hari biasa lainnya. Padahal di tiap tahun ada bulan-bulan utama, di tiap bulan ada hari-hari utama, dan di tiap hari ada waktu-waktu utama. Masing-masing keutamaan memiliki kekhususan, sehingga menjadi momentum yang sangat baik untuk merenungi diri, berdoa, bermunajat, berzikir, dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah hafizakumullah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jum'ah atau pada malam harinya, melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur.
Dalam riwayat lain kita mengetahui bahwa keistimewaan hari Jumat adalah karena banyaknya keutamaan pada hari itu. Maka kita dianjurkan pula untuk mendoakan ahli kubur kita. Dalam riwayat Ad-Dailami menyebutkan bahwa seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayahnya, ibu, anak, dan kawan terdekatnya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebanyak dan sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon ampunan, beristighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Maka tiap malam Jumat kita diajarkan untuk selalu mengirim doa dan sedekah untuk ahli kubur kita semua, hingga kelak ketika kita dipanggil oleh Allah, kita juga akan selalu didoakan oleh orang-orang terdekat kita. Lalu dianjurkan pula agar memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Aksiru alayya minas sholah lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah, faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi bi ashrah. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari dan malam Jumat. Barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali kebaikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak baca sholawat itu. Atau yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaika ya Muhammad. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajatnya, 100 kebutuhannya, 70 dari kebutuhan akhiratnya, dan 30 dari kebutuhan duniawinya. Dan Allah membebankan sholawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya langsung ke kuburanku, ke hadapanku layaknya cahaya hidayah yang masuk kepada kamu sekalian. Dan malaikat memberitahu akan namanya, ini sholawat dari fulan bin fulan. Kemudian aku menetapkannya, mencatat di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih. Dan dengan sholawatnya itu kelak aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberikan sinar cahaya di antara 2 Jumat. Dalam riwayat lain menyebutkan Allah akan meneranginya dengan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Betapa rindunya Ka'bah dengan dia. Betapa Ka'bah memanggilnya terus menerus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dalam surat Al-Kahfi tersebut ada sebuah ayat yang menunjukkan perbekalan abadi menuju akhirat, sekaligus mengingatkan kita dari ketertipuan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah hanya sekedar perhiasan dunia. Tetapi memiliki anak yang soleh, selalu istiqomah dengan ibadahnya, sedekahnya, amal soleh yang terus menerus, yang jariyah, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadikan harapanmu kelak.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum berangkat Jum'ah, sangat dianjurkan, disunnahkan terlebih dulu untuk mandi, membersihkan tubuh, serta memperbagus penampilan dengan memotong kuku, merapikan kumis, memakai wewangian dan pakaian terbagus yang dimilikinya. Karena hari tersebut adalah hari raya yang datang setiap pekan. Lalu berangkat ke masjid. Saat di masjid disunahkan dulu untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lalu mendengarkan khutbah tanpa berbicara sendiri, hingga mengikuti sholat Jum'ah berjamaah dengan imam. Rasul SAW bersabda, tidaklah seorang mandi pada hari Jum'ah dan bersuci, berminyak dengan minyak wangi, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan 2 orang di depannya yang duduk. Kemudian dia mendirikan sholat dengan baik, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jum'ah tersebut dengan Jum'ah berikutnya. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal Jum'ah wal imamu yakhtubu, fahuwa kamasalil himar yahmilu asfara walladzi yaqulu lahu amsik laisa lahu Jum'ah." Barang siapa yang berbicara pada saat imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran. Artinya ibadahnya sia-sia, ibadahnya tidak ada manfaatnya. Siapa yang diperintahkan untuk diam ketika khutbah, lalu dia tidak mau diam, maka tidak ada Jum'ah baginya. Artinya apa? Ibadah Jum'ahnya tidaklah sempurna. Sementara itu ada keberkahan tersendiri jika seseorang berangkat sholat Jum'ah di waktu awal atau sebelum khatib naik ke atas mimbar, bahwa mereka yang lebih pagi ke masjid untuk menunaikan sholat Jum'ah memiliki keutamaan seperti berkorban dengan unta. Rasul bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jum'ah seperti mandi jenabat, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkurban dengan seekor unta di waktu pertama. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam keempat, maka seakan-akan ia menghadiahkan seekor ayam jantan. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia menghadiahkan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka catatan amalan sudah ditutup, kalam pencatat sudah diangkat, dan para malaikat berkumpul di mimbar untuk mendengarkan khatib berkhutbah. Siapa saja yang datang setelah itu, maka ia datang hanya untuk memenuhi hak sholatnya dan tidaklah mendapatkan keutamaan apa-apa. Salasun law ya'lamun nas ma fihinna larqadu raqal ibil fi talabihinna al-adhan was-safful awal wal ghudu ila Jum'ah. Ada 3 perkara yang seandainya semua orang mengetahui apa yang ada di dalamnya, tentu mereka akan lari seperti unta untuk memburunya. Ketiganya yaitu 1, pahala azan. Yang kedua, pahala sholat paling di depan, shaf awal. Dan pahala berangkat sholat Jum'ah lebih awal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib sholat Jum'ah pada hari Jum'ah, kecuali bagi orang yang kafir, musafir, anak kecil atau budak. Barang siapa yang mengajukan sholat Jum'ah karena lalai atau sibuk urusan perniagaan, perdagangan, pertanian, atau yang apa saja urusan dunia,
maka Allah tak akan memperhatikannya. Allah akan istihna dari dia. Allah akan mengacuhkannya. Allah akan mengabaikannya. Siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah Ta'ala akan mengecap, menutup hatinya sehingga tak mampu menerima hidayah. Wal'iyadu billah. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir, Nabi SAW bersabda, fihi sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yukalliluha. Pada hari itu terdapat waktu yang tidaklah seorang muslim menemuinya dalam keadaan beribadah seraya ia meminta kepada Allah seluruh hajatnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Rasul memberi isyarat dengan tangannya bahwa waktu tersebut sangatlah sebentar. Dalam riwayat lain Rasul SAW bersabda bahwa waktu ijabah, waktu mustajabah itu adalah waktu di antara duduknya imam pertama sampai selesainya sholat Jum'ah. Imam Al-Bulkini ditanya, bagaimana mungkin jamaah Jumat disunahkan berdoa saat berlangsungnya khutbah sementara ia diperintahkan untuk diam? Beliau menjawab, doa tidak disyaratkan untuk diucapkan. Menghadirkan doa di dalam hati saat khutbah berlangsung itu sudah cukup. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa cara berdoa saat khutbah berlangsung adalah cukup dibaca dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Terlebih waktu di saat khatib sedang duduk di antara dua khutbah, maka sangat dianjurkan untuk berdoa, menangis di situ, meratapi semua kehajatannya, semua kebutuhannya, apa yang membental dalam kehidupannya, nangis di situ. Disitulah waktu yang sangat mustajabah. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah, barang siapa membaca surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali setelah sholat Jum'ah sebelum berpindah dari tempat duduknya, maka akan terjaga dari segala macam keburukan sampai Jum'ah yang akan datang, dan juga terjaga agamanya, hartanya, serta anak istrinya. Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, barang siapa membaca dua bait di bawah ini 5 kali setelah sholat Jum'ah, setelah selesai doa, maka akhir hayatnya dia akan membawa iman kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dengan pasti tanpa ragu. Dawuh beliau, yaitu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sebagai kekhususan dan keistimewaan hari Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengistimewakan hari yang penuh keutamaan ini. Allahumma ya Rabbana, Allahumma basirna bidinina wa wafiqna littiba'i sunnati nabiyyik alaihi salatu wassalam wa aidna minal fitan kulliha ma dhahara minha wa ma batan innaka sami'ud du'a anta ahlur raja wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزقنا كلا منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا اشقنا من فيضك المدرار واجعلنا من الداخرين لك في الليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والأسحار اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خير العبد وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكر الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر